kuliah Telegram itu biasanya diadakan di hari Minggu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ini dokumentasi meetup Introduce Laravel 5 dari Mas Amirul Ihsan ya waktu itu. Ini Pak Nanang, Mas Amirul. Terus waktu itu juga pernah kedatangan Data Science Indonesia. Ini Pak siapa lupa ya saya namanya. Terus ada Bu Farida. Terus pernah juga kedatangan dari ini kayak apa ya? Front end gitu. Desain sistem in front end praktikal ya. Terus kedatangan juga UI UX design. Ini ramai sekali yang ikut. Terus pernah juga kedatangan dari engineer Facebook from London and data engineer Salesloft. Mana orang? Yang bule ini. Ini dokumentasi meetup rutin yang biasanya dilakukan di lab bahasa pemrograman. Iya. Terus waktu itu juga pernah kita mengadakan acara kayak saling sharing bareng gitu ya. Ini waktu itu di Sidoarjo Gedangan BDSMP Kominfo, intinya di tempatnya Kominfo waktu itu. Ini. Terus project yang sudah kami buat itu yang pertama ada alumni ITATS. Jadi ini digunakan untuk melacak data seluruh alumni ITATS. Terus yang kedua itu skripsi online yang digunakan untuk memudahkan mahasiswa mengajukan skripsi lewat online. Oke, sekian. Terima kasih. Sudah selesai. Barangkali dari teman-teman mungkin ada yang mau ingin ditanyakan. Monggo. Silakan ditanyakan, enggak apa-apa. Atau kecepatan aku menjelaskannya. Perkenalan gitu, Dok. Oh iya, bentar. Teman-teman kalau ada yang mau tanyakan soal Devi Tab bisa langsung open mic. Ya open mic aja, enggak apa-apa guys. Santai. Santai aja iya. Tanya santai aja. Kita stop dulu presentingnya. Oh, bentar. Ada Mas Kisbi nggak sih? Kisbi, halo. Ada. Oh ada ya. Ini yang kemarin yang di Telegram itu ya, yang Mas Kisbi itu yang kemarin share info tentang ruang guru kalau nggak salah ya, ruang guru yang bootcamp ya namanya. Itu bootcamp kayak kalau nggak salah bootcamp itu kalian itu dipelajari sama ruang gurunya dan itu kata Mas Kisbi dibayar sih. Ini gimana Mas Kisbi, monggo mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai bootcamp dari ruang guru kemarin. Barangkali teman-teman ada yang tertarik pengen ikut gitu. Ups, lemari. Halo, Oke, Mas halo. Kisbi. Udah kedengaran suara saya? Dengar. Sudah. Oke. Jadi itu event dari ini ya, Ruang Guru. Itu eventnya namanya Ruang Guru Academy. Jadi di situ kalian bakal diajari teknologi terbaru di startup juga. Ada 2 jalurnya front end sama back end. Silahkan kalian pilih salah satu, nanti bakalan diajari. Terus 2 minggunya itu kita bakalan belajar bootcamp ya. Nanti bakalan digaji, terus 3 minggunya lagi itu langsung implementasi nyoba kerja langsung di proyeknya Ruang Guru kayak gitu. Terus kalau nanti misalkan kalian ada dirasa kerjaannya bagus, nanti bisa direkrut sebagai full time engineer di Ruang Guru kayak gitu sih. Mungkin tak kasih gambaran ya di Ruang Guru itu kayak gimana. Jadi di Ruang Guru itu kerjanya kalau saat ini sih full time. Jadi remote juga dari rumah. Kalian cuma dari rumah aja ngerjain proyeknya. Terus kalian nanti bakal dikasih task-tasknya itu apa aja, kalian kerjain. Kalau udah baru di-deliver ke tim lainnya kayak gitu. Nah, di Ruang Guru juga itu kerjaannya fleksibel sih, kerjaannya fleksibel. Nah, kalian bisa start jam berapapun, misalkan start jam 7 gitu ya. Itu bisa, ataupun start jam 10 itu bisa. Nanti kalian bisa menyesuaikan sama timnya sendiri. Kayak gitu. Meskipun kalian ngerjain kalau malam, nggak ada jadwal meeting di siang hari itu juga bisa sih. Kayak gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel di Ruang Guru. Untuk kantornya sendiri ada di Jakarta, Bandung, Jogja, sama Malang.
kalian bisa pilih branch-nya kayak gitu sih. Itu aja sih sekilas dari Ruang Guru Academy. Siap. Terima kasih Mas Kisbi atas penjelasannya. Tuh, teman-teman, barangkali ada yang tertarik pengen ikut, langsung aja ya ngomong ke Mas Kisbi, atau enggak di grup Telegram gitu kita bisa bahas gitu ya. Oh Mas, saya mau ikut gitu. Nanti biar bisa dibantu apa aja yang bisa kalian siapkan biar kalian bisa masuk di bootcamp-nya gitu. Bootcamp Ruang Guru itu tadi. Oh iya, iya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ada yang ingin oh belum ada yang tanya ya dari tadi ya. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Aduh, lemariku ganggu. Ini yang dari mabanya itu kira ada berapa orang mabanya? Ini jangan-jangan banyak seniornya ini. Boleh angkat tangan deh yang angkatan berapa ya? 2020. Ya, bisa hands ini loh. Mas, tanya boleh Mas? Boleh, silakan. Kalau di sini tuh bisa belajar desain UX atau cuma program aja Mas? Program aja. Desain juga bisa. Bisa. Desain ya, front end atau kalau ya, UI nanti kita bisa sih kita sharing-sharing juga. Benar, kita nanti bisa belajar bareng gitu intinya. Iya. Berarti sama program sama back end sama front end itu Mas desain. Iya, benar. Ya, makasih Mas. Ya, oke, ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan? Kalau mau belajar desain sih sebenarnya masuk ke tim saya gitu. Nanti bisa diajari desain. Atau mau sharing-sharing desain juga. Oh iya, bentar. Ini kita juga mau open recruitment ya guys. Tapi tunggu infonya lebih lanjut di Telegram, nanti bakalan di-share link gitu. Kalian kalau mau daftar, monggo silakan daftar aja ya. Oke, mantap. Ditunggu infonya di Telegram, info lebih lanjutnya. Intinya kita mau open recruitment gitu. Buat barangkali dari kalian ada yang pengen tertarik mau ikut jadi tim kepengurusan dari Devitab gitu. Monggo silakan. Ini ada yang mau tanya nggak? Mas Mada loh, pengalamannya bisa dibagi lah ya di di organisasinya itu loh. Oke. Kalau di Sedikit sharing gitu. Organisasi apa aja sih Mas Mada yang diikuti gitu? Magang di BNI juga kayaknya. Aduh. Oh kan. Jangan Sangar kan ya. gitu ya. Loh, gak apa-apa. Ayo dah. Sharing dikit ya. Mas Pada bro banget. Pro semua, tenang. Aku ndredeg rek. Mas Kisbi, backgroundnya disco. Lucu. Jadi sebenarnya kalau di organisasi itu ya banyak membantu aku buat grow juga sih, kayak harus gercep ikut ini itu gitu lah. Ya walaupun banyak yang keteteran juga awalnya. Sampai akhirnya juga sih banyak yang keteteran. Tapi yang penting ikut aja gitu. Yang penting pengalaman ya kan. Pengalamannya itu yuk. Paling penting pengalaman. Mau dibayar nggak dibayar. Yang rame pengalaman gitu. Sekarang intern nggak dibayar gitu. Dibayar cuma 100.000. Ini ada yang tahu nggak sih berita kayak gitu? Apa? Oh, tahu. Startup itu kan ya? Iya. Nah gitu. Kalau dulu sih sebelum dibayar lah, sekarang kan udah dibayar, pasti nyari inilah experience dulu gitu. Benar sekali. Devitab dan join Surabaya Dev juga. Kalau di luar kampus ikut Facebook Developer Circle juga. Begitu sih. Ya minimal join Devitab dulu lah ya, jadi pengurusnya itu biar tahu rasanya mengurus organisasi itu seperti apa gitu loh. Bener-bener nanti kalau kalian misalkan udah di dunia kerja itu, oh ternyata rasanya gini ya, jadi kayak nggak kaget gitu loh teman-teman. Kalau misalkan di dunia kerja itu sebenarnya hampir sama kayak mengurus organisasi juga itu. Tugasnya apa, terus nanti deadline gitu. Intinya seperti itu sih. Biar kalian juga nggak merasa kaget, nanti di dunia kerja kok gini gitu.
Jadi kalian sudah merasakan sebelumnya di organisasi Devitab. Siap. Betul. Mantap. Ini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita langsung ke acara inti aja ya, Mas. Bentar. Gimana? Ini boleh minta tolong on cam semua bentar enggak? Oh, iya. Buat dokumentasi. Juga sebelum kita foto. pertama kita foto dulu. On cam bentar tok. Habis itu kalian off cam enggak apa-apa. Nah, sip. Teman-teman jangan Ayo semua ya. Ayo guys. On cam bentar tok guys. Nggak sampai 5 menit, paling berapa sih? Nggak sampai 40. Iya. Buat dokumentasi tok. Masuk IG-nya Devitab nanti kalian debut di IG-nya Devitab. Jangan lupa di-follow juga ya IG-nya Devitab tadi, devitab.official. Udah ya. Bentar lah, ini masih banyak yang belum. Masih banyak belum. Oke. Mas Michael ayo dinyalakan. Jawab kalau dinyalakan guys. Mas Michael. Mas Andrean, Dedi Sukristuaji, Mas Daini. Siap. Arifki, tak panggilin satu-satu ini yang enggak. Serasa jadi Pak dosen ya. Iya, harus. Ini ada dosen pembimbing ketiga itu, Mas Kisbi itu, dosen pembimbing ketiga. Apa itu? Dosen pembimbing ketiga. Oke, aku foto ya. 1. Iya, siap. 2, 3. Oke, sip. Makasih teman-teman buat on cam-nya ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian ya perkenalan dari Devitab. Barangkali kalau misalkan kalian nanti pingin ada yang mau ditanyakan juga bisa tanya langsung aja di Telegram. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup WA enggak ada, Mas. Oh. Apa kenapa? Grup WA enggak ada soalnya ibu semua. Oh, enggak punya Telegram. Oh, enggak, jarang buka Telegram. Oh. Grup WA-nya itu sudah full. Iya, Mas, jarang buka Telegram biasanya, Mas. Atau enggak? Sudah full lah, Mas. Atau mau ada atau enggak? Nanti aja ya ditunggu info selanjutnya aja ya kalau gitu ya. Barangkali nanti dibuatkan gitu ya grup WA gitu barangkali gitu ya. WA atau Discord mungkin teman-teman. Discord ngeri lur. Iya, Mas. Oke. Terima kasih ya. Oke. Buat terima kasih tadi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Lanjut ke Mas pemateri, Mas Reza, silakan. Terima kasih kawan-kawan. Ya, makasih. Siap. Itu mikrofonnya dipateni salah satu. Ya, sebelum masuk materi ya, perkenalan dulu. Ya, nama saya Reza, saya angkatan 2016. Jadi saya akan membagikan ilmu yang saya dapat di Devitab juga. Jadi di sini kan sharing saya iya benar. Masuk sudah. Saya semua. Ya, kelihatan. Ini kan introduction to Python ya. Jadi Python sendiri adalah bahasa pemrograman berbasis multiguna dirancang oleh orang yang bernama Guido van Rossum. Jadi Python ini tidak seperti bahasa lain yang agak susah dibaca dan dipahami sama orang-orang awam mungkin ya. Jadi Python ini lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaksnya. Jadi ini orangnya Bapak bernama Guido van Rossum ini
yang asalnya dari Belanda yang programnya membuat bahasa pemrograman Python ini. Awal dia membuatnya itu 1990 sampai 1995, yang berjalan agar lebih komodabel lagi. Lanjut lagi di awal tahun itu, ya. Jadi versi Python ini sudah mencapai di versi 3 sampai sekarang ya, 3.8. Terus kenapa sih dinamai Python? Jadi bapak-bapak ini punya cara favorit ya, di sering nonton apa sih namanya acaranya itu, Monty Python Flying Circus ini. Jadi alasan dia ngasih nama Python itu karena sering nonton komedinya Pak Monty Python ini, ya menamakannya Python. Bukan karena pelihara ular Python atau bukan gitu ya. Jadi karena sering nonton acaranya Pak Monty Python Flying Circus. Kenapa sih harus belajar Python? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi Python ini bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Kenapa? Karena Python sendiri itu memiliki struktur yang sederhana, serta keywordnya sedikit. Dan cukup mudah. Penulisan sintaknya lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang pernah kalian ini ya sebelumnya. Mungkin kalau semester 1 yang C++ ya, lebih banyak kayak gini contohnya. Ada plus plus, ada semikolon, ada apa namanya? Ada kurung kurawal. Tapi kalau di Python mungkin nggak terlalu banyak digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh pengodingannya, kita setup dulu apa ya? Alat platform buat tools yang mau digunakan untuk coding di pertemuan ini gitu. Jadi di sini ada namanya Google Colab atau Google Collaboratory. Adalah sebuah struktur dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Jadi Google Colab ini serupa dengan Jupyter Notebook kalau kalian pernah dengar atau pernah pakai. Cuma dia berbasis cloud dan bisa dijalankan dalam browser seperti Mozilla atau Chrome yang atau lainnya. Jadi si Colab ini bisa untuk menjalankan Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup lainnya. Terus semuanya bulan setting adjustment akan diserahkan ke Colab. Ini bisa langsung saya bukakan dulu contohnya. Colab ya. Ini di keluar kayak gini ya. Dan ini Google, jadi bisa langsung menyambung ke masing-masing. Mungkin ada yang kesulitan atau ya, semua ya. Mungkin awal-awal bisa langsung ganti notebook untuk membuat program. Halo, suaranya hilang suaranya. Suaranya hilang. Mas Reza nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Apa aku tak bisa hilang? Hilang. Oh ya wes, tak kira ngonen tok. Suaranya hilang, Mas.
Halo. Nah, Oke, udah. Sip. Udah. Dari next kita masuk ke materi Python ya. Untuk yang awal-awal untuk penulisan sintaks pada Python ya. Nah, yang pertama penulisan statement pada Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang ditulis oleh komputer. Contohnya kayak gini. Langsung saja. Pokoknya kayak gini. Print the word. Jadi dia nggak perlu adanya semikolon ya untuk codingannya. Saya langsung kayak print the word. Next ada penulisan string pada Python. Jadi string adalah teks atau kumpulan dari karakter ya. Mungkin sudah dapat di semester 1 awal-awal. String pemrograman itu sekarang dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik tunggal maupun ganda. Kalau di Python ini stringnya bisa pakai petik 1, petik 2 atau petik 3 bahkan bisa. Jadi kalau di kolom ini bisa perbalas ini. Petik ya. Ya, dianggap sebagai string. Tapi kalau di C++ kalau nggak salah petik 1 cuma baca ya. Baru stringnya petik 2. Next ada penulisan case pada Python. Jadi di Python ini juga bersifat sensitif ya. Di nama yang kecil sama yang besar itu beda. Next, penulisan blok program pada Python. Jadi blok program terkumpul dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Nah, di Python ini kalau menulis blok program harus ditambahkan indentasi atau bisa berupa step atau spasi di bawahnya. Misalkan buat variabelnya dulu. Ini sama dia butuh harus ada indennya berupa tab atau spasi. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak dikasih tab atau spasi, dia nggak bakal mau, harus dikasih gitu, kasih depannya sih, tab atau spasi. Jadi sekaligus diajarkan untuk mengalir dengan rapi. Nah, begini. Next, penulisan komentar. Jadi komentar di Python sendiri pakai apa namanya tagger ya. Mungkin semua pemrograman bisa sama. Selanjutnya mengenal variabel yang dibaca dalam Python. Mengenal variabel dan tipe data. Variabel merupakan tempat penyimpanan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang disimpan dalam variabel. Dan variabel sini bersifat mutable, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Ini contoh untuk membuat variabel di Python. Nah, variabel ada juga nilai. Contoh tadi, ini Pythonnya nilai dari variabel. Selanjutnya ada tipe data. Jadi di Python ini dia bisa otomatis mengenali jenis tipe data dalam sebuah variabel gitu. Jadi dia bisa langsung tahu. Ini kan tidak saya buat variabel ya, nama nilainya reza. Ya tipe datanya nama ini tipe data apa? Nah dia bisa tahu gitu.
tipe data nama ini sebenarnya string, tanpa harus membuat apa ya? Kalau di C++ kan harus dimakan dulu ya di depannya gini. String ini. Tapi kalau di Python dia nggak perlu, jadi langsung aja nama variabel diisi dengan nilainya aja bakal sama. Kalau misalkan selain string ya, misalkan umur, misalkan berapa dua, nah yang saya tahu otomatis kalau tipe datanya umur ini berupa integer karena nilainya berupa angka, otomatis tahu. Selanjutnya ada cara mengambil input dan menampilkan output. Jadi di Python ini sudah menyediakan fungsi input untuk menginput dengan keyboard. Jadi kayak ini, nomor teleponnya sama input untuk teks. Untuk outputnya udah ya, jadi pakai print. Ada sini menampilkan variabel dan teks secara digabungkan gitu. Ada beberapa cara. Menggunakan koma, ada menggunakan fungsi format. Ini nama remote saya dengan pakai koma ya. Ini nama saya, pakai koma, nama lagi, lalu umur saya. Setelah kita fungsi format ya, seperti ini. Saya, nah ini baru pakai kurung kelar seperti ini, pakai umur saya, pakai fungsi format. Nah, fungsinya format ini untuk mengisi di kurung kurawal yang sudah kita buat di printnya ini. Nama saya bagi nama, umur, mungkin salah. Nah kayak gini. Jadi bisa disesuaikan sendiri mau pakai yang koma atau pakai format. Ini ada mesin operator dalam Python. Yang pertama adalah aritmatika, sama seperti terus ada jumlah, pengurangan, kalian, pembagian, bagi, pemangkatan, apa, misalkan A, oke. Misalkan 5 kita buat kasih aritmatikanya ya. 14 di berapa dulu? Satu ini. Salah, saya teman-teman.
Ya seperti banyak ya. Nah, saya ini kenapa? Jadi ada beberapa case di mana kalau inputnya itu dia tetap dalam bentuk string ya, walaupun diinputkan dalam bentuk nilai angka seperti ini. Jadi dia tetap dihitung sebagai string, tapi inputnya tetap angka. Jadi harus kita tambahkan dulu di depan input ini untuk integer ya. Ini untuk input tertentu ya. Di sini kalau pakai integer, kalau output ya kita tinggal ganti depannya jangan di input. Seperti ini. Terus ditambahkan depannya untuk mendeteksikan kalau dia itu tidak jalan. Ini adalah operator penugasan. Jadi ini ada pengisian, penjualan, pengurangan sampai sama. Jadi kayak gini. Angka plus sama dengan 1 itu sama maksudnya dengan angka sama dengan angka plus 1. Atau biasanya disebut dengan increment. Ada operator pembanding. Jadi operator ini membandingkan dua nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi atau sering digunakan untuk membuat logika atau kondisi. A bakal lebih besar dari B. Ya itu karena memang benar A itu lebih besar dari B. Tetapi kalau kecil dari B, ya kalau karena memang A ini besar dari B. Operator logika ini operator logika ini ada and or not ya. Biasanya digunakan di cabang nanti ya di modusan. Jadi kayak A true because in A true false di ini itu hasilnya besar ya depannya. Ini nah itu hasilnya false atau apa or itu berarti C not A. Jadi untuk mengembalikan nilai dari true-nya harusnya false. Ada percabangan, jadi istilah ini menggambarkan alur program bercabang. Pada flowchart logika jika ini maka ini gambarkan dalam bentuk cabang. Cabangan mampu membuat program berpikir dan menemukan tindakan sesuai dengan logika dan kondisi kita kerja. Di Python ada struktur percabangan if, else, atau else. Jadi kalau di Python elif ya, disingkat else. Kalau biasanya di C++ atau Java else if. Di sini elif. Ini tentunya kalau kita mau buat grade nilai. Saya buat di kurang
ini 60 berapa ya? C. Jadi dulu misalkan ya kalau bilang seperti else ya, A. Ini sederhana aja. Misalkan apa ya? Mana ya? Cih, ya nggak apa lah. Ada lebih ringkas lah. Nah, perulangan. Jadi di perulangan ini menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu berulang-ulang. Terdapat jenis perulangan dalam Python yaitu for dan while. For di sini disebut counter loop atau perulangan terhitung. Sementara while-nya kebalikannya yaitu perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan yang for biasanya untuk mengulangi perbedaan yang diketahui banyak, pasti banyaknya misalkan 10. Sementara while ini perulangan yang nggak pasti, bisa lebih kurang. Ini for index, range, ini perulangan, terus ada range index. For index. Sekarang saya mau print 5 kali. Print index. Lebih dikit ringannya. Kalau di C++ atau Java kan harus dijelaskan dulu ya indeksnya. Increment juga ini dikit. Di fungsi range ini bisa lebih dari satu ya misalkan ini 2. Nah, ini maksudnya 2 ini batas atasnya, lalu 5 ini batas bawahnya. Jadi yang akan mencetak jauh 2 sampai ke indeks ke 5. Lalu bisa sampai 3 bahkan. 3 ini untuk interval atau kelipatan. Misalkan saya mau print sama 100 dengan kelipatan misalkan 5. Kita sampai ini tambah itu dengan interval yang sesuai yang inginkan 5, 0,5. Selanjutnya ada while. Kemudian seperti ini while itu di dalamnya seperti ini. Kayak gini. Kita tambahkan ini cara melakukan apa? Dan simetri itu senjata temunya itu plus sama dengan 1. Ini
disiplin perulangan. Good. Jadi bisa berulang kali sesuai keinginan kita. Manapun. Jadi ulangannya ada 4 kali. Mungkin sampai perulangan aja. Mungkin kalau mau lanjut bisa nanti ke grup atau Telegram gitu ya. Jadi kalau memang mau lanjut next mungkin struktur data dari Python gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi single Python ini. Yeah. Halo teman-teman, bingung apa gimana? Oh Mas, tanya. Kalau loadingnya itu harus di Google Colab itu Mas. Kalau di Sabling nggak bisa Mas. Aku kecepatan Mas, dek Colab semua. Kurang tahu kayak Colab soalnya. Gimana? Jadi moddingnya itu apakah harus dari harus di collab atau bisa di Sabling? Soalnya kalau di collab aku belum belajar nih. Okay. Kecepatan Mas. Oh iya, maaf ya. Karena bisa kalau mau di Sabling bisa. Tapi harus ada beberapa setup yang diinstal ya. Kayak Python-nya dulu. Harus install di apa namanya CMD-nya. Seperti di mana ya, di mode mana ya? Mungkin apa kalau ulangi lagi. Yang Google Colors itu sambung Google Drive Mas. Aku nggak muncul kok samian mau Mas. Iya, sambung langsung ke Google Drive-nya. Ya wis sih. Kalau tak samian yang ini. Gimana? Besok aja takon sampean lain. Oh iya. Kalau di kita tuh pakai echo nggak bisa masuk ganti print R itu. Gimana? Kalau di Python itu nggak bisa pakai echo yang print R itu. Pertanyaannya itu kalau misalkan di Python itu bisa nggak pakai print R itu loh, kan tadi ngeprint apa biar nampil di konsolnya itu pakai print. Kalau misalkan pakai print R itu bisa apa enggak gitu loh pertanyaannya. Print R coy. Coba aja langsung di Google Colab Mas Reza.
Si Halo Mas Reza, apakah open mic? Ya, Mas. Ini ya, yang penting ini kalau print sendiri ya, saya tahu cuma print aja ya. Print R itu kalau nggak salah C++ ya. Ya. Agak lupa ya yang C++ itu. Yang sesatu ya. Gimana? Terjawab Mas Alif? Oh, jadi kalau pakai Python itu harus pakai print gitu kalau nge-print. Iya, dari pengalaman Mas Reza sendiri itu print doang gitu. Kalau cetak yang lain belum pernah nyobain gitu katanya. Oh iya, tapi setahu aku kalau di Python itu sih print aja. Tapi mungkin ada yang lebih expert bisa jawab, nggak apa-apa sih. Kayak Mas. Kalau setauku print underscore R kan ya. Kalau print underscore R setauku itu biasanya dipakai di PHP itu. Kalau di Python aku sendiri sih belum pernah tahu. Mungkin Mas Kisbi pernah gitu ya, barangkali tahu itu. Apa emang bisa apa enggak gitu. Soalnya aku belum pernah tahu kalau misalkan print underscore itu dipakai di Python. Sama sih, setauku juga di Python nggak ada. Tadi belum udah tak cek dokumentasi juga nggak ada sih. Cuma adanya print aja sama pp print kalau nggak salah. P-print maksudnya. P-print. Oke, begitu Mas Alif. Oh iya Mas, makasih Mas. Kalau aku tanya-tanya, jawab Mas ya. Loh, enggak apa-apa. Kita di sini sharing, santai saja gitu. Tanya-tanya enggak apa-apa, saling belajar bareng intinya. Kalau misalkan ada yang enggak tahu terus barangkali teman-teman ada yang misalnya, "Oh, ini gini, Mas." Enggak apa-apa gitu. Dikasih tahu aja gitu. Intinya kita di sini saling sharing bareng gitu. Oke. Oke, Mas. Monggo Mas. Makasih, Mas. Dilanjutkan. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Permisi, mau izin tanya. Suaraku masuk nggak? Masuk. Silakan. Iya, saya Isan mau bertanya, apakah bahasa Python ini ramah untuk anak yang mau belajar bahasa pemrograman yang awal-awal, yang awam? Soalnya kan di ITAT ini bahasa awalnya itu C++ gitu. Kenapa kok nggak Python dahulu? Soalnya aku pernah lihat itu buku itu nggak tahu di online atau nggak Gramedia itu ada yang buku Python, buku mempelajari bahasa Python untuk anak usia 5 tahun. Nah, itu apakah buku Python itu ramah untuk anak-anak yang baru belajar bahasa pemrograman? Terima kasih. Ya, harusnya sih ramah ya, karena yang saya jelaskan tadi itu kan sangat ringkas gitu. Dibandingkan kayak C++. Kalau ditanya kenapa di tes itu harus C++ dulu, menurut saya mungkin kita diajarkan lebih yang panjang-panjang dulu gitu. Jadi nggak kaget gitu. Kalau kita mungkin belajar dulu, terus belajar yang lain kayak seperti Java gitu kan, dia terbiasa codingannya itu dikit gitu atau ringkas gitu. Tiba-tiba dia belajar terus kena indentasi, kena semikolon, jadi kaget gitu mungkin. Jadi kita sendiri diajarkan C++ terus Java itu mungkin agar dia nggak kaget. Itu sih menurutku. Ya mungkin kenapa sih jawab gitu.
Sudah, terima kasih. Oke, siap. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanyain? Izin bertanya. Oke, silakan Mas Reza Saputra. Sama-sama Rezanya. Bahasa Python ini menuju ke pembuatan aplikasi atau web? Biasanya dipakai ke? Kalau Python sendiri sebenarnya lebih apa ya? Bisa sih kalau bisa bikin web bisa pakai framework Django. Tapi kebanyakan kalau yang tahu Python itu untuk apa ya? Data analis atau data science gitu. Saya tahu. Tapi kalau ditanya Python bisa web, bisa. Jadi seperti itu. Yang saya tahu ya. Oke, Mas. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi lah ya, sebelum kita akhiri jam 20 berapa nih? 20.20 lah. Daripada kita berlama-lama, besok hari Senin kuliah lagi. Gimana? Ada yang mau tanya lagi, satu terakhir lah. Pada tidur sepertinya. Gimana? Oh iya teman-teman, jangan lupa ngisi form yang udah aku kirim di message buat kritik saran. Soalnya itu juga sebagai kehadiran teman-teman untuk dicetak sertifikat nantinya. Begitu sih. Ya, jangan lupa diisi ya teman-teman, itu di message-nya. Nanti dapat sertifikat. Nggak ada yang tanya lagi tak ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, monggo bisa diakhiri saja. Gimana Mas Reza, ada yang mau disampaikan? Iya, kata-kata penutup gitu dari Mas Reza. Ya mungkin gitu ya. Kalau mau sebenarnya kan ya apa-apa PC aja langsung ke Telegram atau WA. Karena mungkin tadi agak kecepatan mau kalian karena udah lama nggak isi ya pakai. Mungkin ada yang tanyakan misalnya PC tentang Python, tentang yang harus Python sih ya lainnya mungkin dengan sharing-sharing. Kalau nggak ada yang tanyakan mungkin bisa dari langsung aja. Mungkin bisa dicek Telegram ya. Itu ada salah satu contoh implementasi program yang pakai Python. Itu saya bikin chatbot sih. Bisa dicoba-coba, mungkin menginspirasi. Keren. Tingkat lanjut ini guys. Gimana teman-teman? Udah 8.21, kalau emang nggak ada yang ditanyakan lagi, sepertinya aku akhiri sampai sini. Kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol bebas habis ini, silahkan. Aku akhiri ininya dulu, recordingnya. Oke.